Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran semua enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati wa sallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama pada hari ini di tempat ini, yang mudah-mudahan semua yang hadir, baik yang dekat maupun yang jauh, semuanya Allah berikan pahala yang berlipat ganda. InsyaAllah mudah-mudahan semua hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit-sakit di antara kita semoga Allah sembuhkan sakitnya. Allah berikan semua daripada keafiatan yang sempurna zahir batinnya. InsyaAllah selamat dunia dan akhirat, InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Dan tentu juga harapan kita dengan datangnya kita di tempat ini adalah kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita berharap mendapat ilmu yang bermanfaat karena kita ingin ilmu kita menjadi penyelamat kita di dunia dan tentunya penyelamat kita di akhirat. Dan orang-orang yang ingin selamat, tentu mereka itu pasti akan berusaha mati-matian untuk mereka keluar dari bahaya. Orang tidak akan mengejar keselamatan kalau mereka tidak dalam bahaya. Kalau mereka sudah dalam bahaya, mereka akan loncat mencari pintu keluar dari bahaya. Katakan ada orang kebakaran. Orang waktu rumahnya nggak kebakaran, dia santai-santai aja. Di situ ada jendela, di situ ada pintu, tapi dia anggap itu tidaklah berarti apa-apa. Tapi saat rumahnya terbakar, dia akan loncat, dia akan bergesa-gesa mencari pintu keluar agar dia tidak tersengat oleh api yang melahapnya. Kenapa? Dia lari karena dia mau selamat. Kenapa dia lari? Karena dia mau jauh dari bahaya. Ada orang hari ini yang tahu bahwa majelis ilmu itu adalah sarana dia menjemput keselamatan, tapi tidak banyak orang yang berlari menjemput itu. Tidak banyak orang yang mengejar menjemput itu. Kenapa? Karena mereka belum merasa punya bahaya. Padahal kalau kita lihat dunia ini tempatnya bahaya. Dunia ini tempatnya darul imtihan, kata dibilang. Rumahnya diuji. Rumahnya banyak urusan. Rumahnya banyak masalah. Ini dunia. Kenapa orang tidak bergegas mengejar ilmu? Karena mereka belum sadar kalau dirinya sedang dalam bahaya. Orang kalau dia nggak tahu ada ular yang sedang mengintainya, ular yang sedang ingin memakannya, maka dia akan berdiri di tempat yang dia sedang berdiri dengan santai. Tapi saat dia mungkin menoleh ke belakang lalu dilihat di situ ada ular, dia akan loncat, dia akan lari, padahal mungkin ularnya belum tentu mendekat. Tapi dia udah memilih apa? Jaga-jaga sebelum ularnya mematok. Ya kan gitu. Kenapa? Karena dia tahu ular itu berbahaya.
Artinya kalau orang dipatok ular bisa mati di tempat, atau mungkin racunnya akan berbahaya, punya dampak pada dirinya. Segitunya dia baru lihat ularnya aja udah pada lari, udah pada ngibrit. Ibu-ibu pernah lihat ular? Ketemu ular langsung, bukan lihat di kebun binatang. Kalau lihat di kebun binatang saya juga pernah gitu. Tapi papasan sama ular nggak janjian. Tahu-tahu ada ular gitu. Gimana reaksi kita? Kita kabur, kita lari ya. Segitu ularnya belum tentu mau datengin kita, belum tentu mau matok kita, subhanallah. Tapi kita udah waspada, kita udah jaga-jaga. Begitu juga lah idealnya seorang manusia yang hidup di dunia. Walaupun sejatinya mungkin mereka tidak merasa hari ini dalam bahaya, tetapi setidaknya waspadalah. Karena Allah sendiri yang sudah memberitahukan kepada kita bahwa dunia ini tempatnya tipu daya. Dunia ini tempatnya malapetaka, naudzubillah min dzalik. Kalau orang hari ini hidup di dunia hanya milih enaknya saja, berarti dia tidak mengetahui bahaya yang ada di dunia. Sama dengan orang yang tidak tahu bahayanya ular. Sama dengan orang yang tadi tidak tahu bahayanya sengatan api dan lain sebagainya. Tapi orang yang sudah paham bahwa api itu panas, api itu membakar, bahkan dia juga tahu ular itu mematok, ular punya bisa, ular bahkan bisa kalau size-nya besar bisa menelan kita hidup-hidup dan lain sebagainya. Dia udah tahu bahaya-bahaya ular. Ularnya baru kelihatan aja dia udah ngibrit selari-larinya. Hari ini orang hidup di dunia, kita mau kemana? Belum ketemu pintu keluarnya sampai kita memiliki apa? Memiliki persiapannya. Semua dari kita pasti keluar dari dunia, tapi waktunya kapan? Hanya Allah yang tahu itu semua. Maka kalau orang pengen selamat, maka kunci daripada selamat tadi adalah persiapan dia menghadapi tantangan dunia ini dengan ilmu. Punya ilmu, belajar, terutama yang dia pelajari apa? Bagaimana hidup di dunia memiliki sifat dan perangai yang mulia. Itu modal utama. Karena ternyata apa? Ada orang punya banyak ilmu tapi nggak punya perangai, maka terlihat tidak punya ilmu sama sekali. Tapi orang sedikit ilmu tapi baik perangainya, alias baik akhlaknya, baik budi pekertinya, indah terlihat dan bahkan dianggap seperti orang yang sangat bijak. Terlebih-lebih orang akan menganggap banyak ilmunya. Subhanallah ya, banyak ilmunya. Dari situ para ahli ilmu, para ahli ilim, mereka itu banyak ngisi kitab peringatan. Kalau bicara tentang bagus perangai atau akhlak yang bagus, itu akan nampak dari apa? Jadi kita bisa ngukur lah. Kira-kira kita ini sudah berakhlak belum? Kira-kira kita sudah punya akhlak yang baik belum? Maka kita lihat apa yang sudah menjadi tolak ukurnya para ulama. Ulama ngasih kita ukuran, ya. Ukuran daripada tolak ukur seorang berakhlak itu dilihat akan terlihat dari 3. Yang pertama, badlun nada. Orang bakal kelihatan orang ini berakhlak lihat dari cara dia mudah gak memberi apa yang dia punya. Kalau kita punya minuman, kalau minuman yang kita punya gampang bisa diminum sama orang siapa saja, artinya orang tahu minuman itu bagi dia tidak lebih berarti daripada hubungan pertemanannya gitu kan. Kenapa? Karena sama minuman aja, minum, yang mau ambil ya, ambil. Badlun nada, itu baru dari minuman. Lagi mana dengan rezeki? Kalau pergi kemana-mana bawaannya dia mulu yang bayarin. Emang kita pengennya punya temen yang begini model gitu. Hah? Karena kalau punya temen yang begini model enak ya, kemana-mana ditraktir. Tapi ternyata orang yang punya sifat begitu, nggak semua kan. Kita jalan berlima, si tukang traktir 1 kan? Apa ada 2 si tukang traktir? Si tukang traktir akan selalu 1. Kenapa? Karena orang yang punya akhlak itu akan terlihat begitu langka.
maka jalannya bersepuluh, tapi yang si royal satu. Ya kan gitu, jalannya berlima, tapi yang jor-joran satu. Orang akan terlihat husnul khuluq, baik akhlaknya, saat dia itu sama apa yang dia punya nggak perhitungan kan gitu. Tahu-tahu kalau jalan naik mobilnya dia, isi mobilnya udah penuh sama makanan. Dia udah tahu, bukan buat dia, tapi buat siapa aja yang naik ke mobilnya. Masya Allah. Jarang kan ada orang punya teman begitu. Yang ada barengan ya, patungan gitu. Yang begitu juga kagak salah, tapi kan ini bicara tentang ciri-ciri orang berakhlak, biasanya nampak dari sudut mana. Nah ini para ahlul hikmah, ahlul ilm, mereka bilang bakal kelihatan kok dari akhlaknya. Tapi orang yang punya akhlak itu bakal kelihatan dari 3 hal. Pertama, badlun nada. Kalau buat perkara ngasih, Masya Allah, luar biasa. Kemudian selanjutnya apa? Wakaful adza. Orang yang pasti punya husnul khuluq, maka akan nampak dari dirinya paling mampu menahan diri dari mengganggu, paling mampu menahan diri dari ngusik orang, paling mampu menahan diri dari melukai orang. Orang kalau sudah punya akhlak, pasti dia bukan orang yang mudah melukai. Tapi kalau orang yang minim, bahkan cenderung tidak punya akhlak, jangankan ucapan, diamnya saja melukai orang. Jangankan ucapan, diamnya melukai orang. Bingung kan kalau ada orang diamnya melukai orang, bingung. Subhanallah, diamnya nyakitin orang. Ada diam, tapi nyakitin. Kenapa? Karena dia memilih bungkam, enggan bertegur sapa, menyapa orang. Ya. Diem aja, nggak ngomong. Dia tidak menyakiti pakai mulut, tapi lebih parah menyakiti pakai perangai. Ya, mulutnya mah bisa dibilang manis, tapi perangainya itu loh, gelagat-gelagat bahasa tubuhnya itu loh, yang ternyata lebih menyakitkan. Tapi kalau orang punya akhlak, maka hal yang akan terlihat selanjutnya kaful adza, dia bakal jadi orang yang paling nahan diri dari ngelukain orang. Berarti orang yang masih punya sifat nyakitin, berarti kan orang ini masih minim akhlak. Tapi orang yang punya sifat nyenengin, berarti orang yang dominan akhlak. Kalau dia punya sifat baik, orang pasti seneng, gitu kan? Tadi ngasih, seneng nggak orang? Karena emang semua orang seneng dikasih. Sifat manusia itu akan jatuh hati pada siapa yang memberi. Itu sifat manusia. Ibu-ibu ingat aja ya. Kenapa Rasulullah jadiin obat permusuhan itu melalui jalur hadiah? Kenapa Rasulullah ajarin untuk menumbuhkan rasa cinta lewat pintu hadiah? Karena ternyata hadiah itu adalah pintu utama dalam membuka rasa cinta. Kalau kamu sudah berumah tangga, jangan memberi hadiah hanya nunggu waktu ulang tahun saja. Jangan ngasih hadiah itu hanya nunggu apa? Hari anniversary saja. Ibu-ibu nih kayak nggak ngerti hari anniversary. Hari ibu nikah. Ulang tahun pernikahan maksudnya. Ya? Ulang tahun pernikahan baru repot ngasih hadiah. Subhanallah. Atau para wanita yang cenderung inginnya diberi hadiah. Nah ini, perempuan katanya senang kalau dikasih hadiah ya. Asal ibu tahu, tuh para pria juga begitu. Senang dikasih hadiah. Makanya jangan bingung kalau kecantolnya di luar. Di luar ngasih hadiah, di sini minta hadiah. Kalau di sana ibaratnya ngasih hadiah sekali, tapi dikeruknya berkali-kali. Kan bahasa gitu. Tapi sebabnya apa? Ayatlah, gablet talab, karena ngasih sebelum minta. Kalau istri kebanyakan banyak yang pegel hati karena keseringan minta kagak ngasih.
Keseringan minta ngasih kagak. Orang tuh hadiah walau kecil, walau cuman kaos baju yang dipakai, tapi dikasih, dikemas, ditaruh berupa suatu hadiah, apalagi yang tahu kalau itu adalah kesukaannya. Oh, itu bakal dikenang-kenang itu. Ibu memberi kepada anak, begitu juga. Kitanya memang kagak peka, tapi ternyata anak kita suka dikasih, misalnya gitu. Itu bahasa yang paling dasar dalam mengungkapkan rasa cinta, dan ternyata itu justru pintu utamanya dalam membuka cinta. Itu memberi. Nah, orang kalau sudah nampak ini pasti susah melukai. Nah, kenapa? Karena orang sudah ngecapnya orang ini baik. Jadi orang yang suka ngasih nih, orang suka ngasih, bahasa lainnya kalau bahasa kitab bilang ya, orang yang suka ngasih bakal baik mahmakan, bagaimanapun dia, gak ada jelek. Tapi pelit ya. Pelit ya. Kamu sekali ngebekas di hati orang pelit, maksudnya nggak suka memberi, menahan diri dari berbagi, sekali aja, walau kamu setelah itu berbuat banyak hal, orang akan selalu ingat pelitnya kamu daripada baiknya kamu. Mahmakan, itu mahmakan. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW bilang, orang dermawan itu baik dari segala sisi. Dari segala sisi. Ya, orang rajin sholat baik, bagus. Orang rajin ngaji baik, bagus. Orang kathratuz zikir, banyak zikir baik, bagus. Bagus semuanya. Baik. Sampai wafat dia dianggap bagus, bagus. Walau kan. Tapi coba, maaf, orang rajin sholat, rajin zikir, rajin pengajian, lalu terjerumus dalam perbuatan dosa, gimana kacamata orang? Salah, dosa kan? Salah, gak benar dia begitu, salah perbuatannya, gak dibenarkan itu. Iya, padahal rajin sholat, padahal rajin ngaji, padahal rajin zikir, salah aja pokoknya kalau udah ngelakuin kesalahan. Orang bakal inget terus kesalahan. Walakin, sini ada perbedaan. Ada orang dermawan, suka memberi, suka berbagi, jarang kelihatan di masjid, jarang hadir ngaji, jarang terlihat kebaikannya, tapi satu aja kebaikannya menonjol, suka memberi. Walaupun orang ini terjerumus dalam suatu kesalahan, orang nggak tarik tuh, padahal suka sedekah ya, tapi kok begini, nggak ada. Kenapa? Karena orang memberi gak ada celaknya. Wahada, ini sifat paling tinggi dalam husnul khuluq, akhlak. Makanya habis ngasih paling nahan diri dari nyakitin ya. Itu akhlak selanjutnya. Tsumma dzalik, yang ketiga apa? Orang bakal kelihatan yang ketiga dia punya akhlak bagus, terlihat dari talaqatul wajhi, mukanya yang senantiasa berseri-seri atau sering berbinar-binar untuk berbagi senyum kepada orang lain. Berarti orang kalau ketemu dia mukanya nggak kelihatan sumpek, enggak. Atau mukanya kelihatan gimana gitu, mumet, enggak. Kamu tahu enggak, di muka bumi ini enggak ada orang lebih mumet dari Nabi kan? Rasulullah itu hidupnya mumet, karena setiap hari mikirin strategi, setiap hari mikirin umat, belum lagi mikirin nasib umat yang belum lahir, umat generasi akan datang. Itu selalu sudah menjadi pikiran Nabi pada saat beliau saat itu hidup. Kalian tahu Nabi itu, kata para ahli riwayah, dari mata ke bawah, mukanya ini berseri-seri. Nih, kalau kamu lihat dari mata ke bawah, mukanya rata-rata senyum terus yang kelihatan di wajahnya. Tapi kalau kamu sudah lihat dari mata ke atas, maka kamu akan lihat wajahnya Nabi adalah wajah yang suka seringkali banyak pikirannya. Jadi gitu bukan? Kamu lihat Nabi dari mata ke atas, kamu akan lihat dahinya dahi mikir. Tapi kalau kamu lihat ke bawah, bawahnya raut senyum. Jadi
Nabi wajahnya selalu tersenyum, tapi tidak menafikan kalau di balik wajahnya banyak pikiran. Jadi hebatnya gini kan, kalau kamu lihat orang lagi senang, dia senyum, udah biasa. Tapi orang lagi sedang dengan masalah, berusaha untuk tetap senyum, itu luar biasa. Itulah Nabi kita Muhammad. Itulah yang dimaksud dengan apa? Kalau kamu lihat matanya ke atas, maka kamu akan tahu dia adalah sosok manusia pemikir. Banyak beban yang dipikirkan, banyak hal yang dipikirkan. Tapi herannya dari mata ke bawah kau akan lihat wajahnya berseri-seri. Wajahnya begitu luar biasa, seolah ingin menutupi apa yang menjadi beban pikirannya pada hari itu. Tapi lihat, orang selalu ngelihat Nabi begitu. Hari ini kita enggak, kadang-kadang lagi mumet pengennya orang tahu biar mumet. Kenapa lagi mumet? Biasa PMS. Kenapa lagi mumet, lagi bete, lagi enggak mood, kata dia bilang. Lagi enggak mood hari ini. Enggak ada, hidupnya Nabi enggak mood, enggak ada. Bagi beliau mood terus. Kenapa? Karena beliau orang yang paling handal, paling ahli di dalam menutupi kesedihannya. Kathratul buka, beliau orang yang banyak menangis, tapi beliau justru dikenal di khalayak orang yang paling banyak senyum bagi wajah orang lain. Ya Allah, kita boleh banyak nangis, boleh. Khallu hadza bainakum bainallah. Air matamu jadikan itu antara dirimu dengan Allah. Tapi adapun hubunganmu dengan manusia, berikan mereka wajah terbaik dari versi hidupmu, versi dirimu. Kasih muka senyumnya, muka enaknya, sapaan ramahnya, dan seterusnya. Itu yang dibutuhkan oleh orang. Adapun masalah kamu di rumah, jangan bawa-bawa ke orang. Urusan pribadi kita jangan bawa-bawa ke orang. Karena itu bukan hak kita berhak memberi raut wajah sesuka hati kita kepada orang. Bukan di situ patnya. Fahada, ini 3 hal yang menunjukkan kepada kita kalau kita tuh orang berakhlak atau tidak. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang yang suka memberi, paling pandai menahan diri dari menyakiti, dan selalu menunjukkan wajah yang berseri-seri. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini 3 pegang dan jadikan sebagai tolak ukur kita. Kalau hari ini ada dari kita yang masih berat senyum, maka mungkin di situ adalah tuntunan bahwa barangkali akhlak kita belum baik. Jika kita ternyata menjadi salah satu orang, naudzubillah min dzalik, pernah melukai, menyakiti, atau mungkin menyinggung perasaan orang lain, maka di situ akhlak kita lagi nggak ada. Akhlak kita lagi nggak ada. Nah, di situ jadi pelajaran kita, segeralah meminta maaf lalu perbaiki diri. Dan saat kita merasa tertahan untuk memberi, saat itu tanya pada dirimu, alasan apa kau berat untuk berbagi? Tanya. Mas sebab, apa yang bikin aneh susah ngasih orang? Ada apa? Apa Allah lagi nahan saya untuk dapat pahala? Apa saya kalau mau ngasih orang kok kayaknya berat banget? Tanya sama diri kita, apakah sifat baik dari akhlak yang mulia itu nggak ada sama diri kita? Naudzubillah min dzalik. Tuh, makanya jauhin diri kita dari perangai itu semua. Mudah-mudahan Allah sempurnakan akhlak kita, insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut daripada kajian kitab Safinatun Najah, yang insyaallah mudah-mudahan bab demi bab yang kita uraikan jadi bab yang penuh dengan kemanfaatan, yang mengingatkan kepada kita semakin baiknya kita untuk membenahi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang sebab-sebabnya daripada sujud sahwi. Insyaallah mudah-mudahan semuanya faham, dan insyaallah juga sudah pada paham yang disebut dengan kunut. Doa kunut pada hafal kan ibu-ibu? Kalau belum hafal, segera hafalkan. Saya ingatkan ya, kalau belum hafal, segera hafalkan. Kita nih kebiasaan kadang sholat berjamaah tinggal modal amin. Jadi kadang doa kunut orang hafalnya sampai Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman.
wa barik lana akhini bi rahmatika syarra ma. Udah, fa innaka taqdi terbulak-balik gitu. Kenapa? Karena dibacanya sir ceritanya. Dibacanya rahasia. Jadi begitu pas fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walid wa la yu'izzu tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi Lumi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Langsung sujud. Nah, di situ biasanya orang suka terbulak-balik. Sebabnya kenapa? Karena jarang mendengar baca itu secara lengkap. Jadi begitu sirnya, yang anak-anak baru pada belajar sholat, bengong kan? Nah ini ke bawah sampai gede. Doa kunutnya jadi kagak dihafal. Jadi terbawa. Apalagi yang telat ngedawamin sholat subuh. Maklum, dulu kalau bangun jam 7. Jadi sholat subuh seolah tidak familiar. Misalnya seperti itu. Tertinggal tuh. Sudah usianya cukup dewasa, tapi doa kunutnya tidak kunjung dihafal juga. Nah ini sebagai pengingat, hafalkan doa kunutnya. Saudara, saya sekarang mau ngafal berat, susah, bebel. Cetak doa kunutnya. Bagi yang tidak bisa baca pakai bahasa Arab, silahkan ketik dengan bahasa Latin, lalu baca sambil kau lihat. Baca sambil kau lihat. Itu Bu, kalau ibu sering-sering 3 bulan aja kayak gitu, lama-lama hafal sendiri. Udah gak butuh lagi sama kebetan, udah gak butuh lagi sama tulisan. Kenapa? Karena sudah jadi terbiasa. Bayangin yang setiap hari dibaca masa lupa, gak mungkin. Lama-lama jadi dihafal, lama-lama jadi diingat. Tapi itu dikerjain. Jangan dikerjain, jangan dibiarin lupa atau gak bisa. Artinya ini kan sunnah, gak wajib ini, ya udah abaikan saja. Jangan terlalu pasrah segitunya. Kalau kamu masih punya kesempatan belajar, belajar. Punya kesempatan menghafal, hafal. Punya kesempatan untuk memaksimalkan ibadah kita, maksimalkan. Karena tidak ada penyesalan orang nanti pada saat mereka diwafatkan, kecuali mereka menyesali sesuatu, yaitu dari amal soleh yang tidak maksimal mereka kerjakan. Amal soleh yang tidak maksimal mereka kerjakan. Maka disinilah kita belajar daripada hukum kaidah dari syariat fikih. Biar apa? Biar kita nih sholat nanti nggak ngerasa kenapa dulu saya tidak belajar. Karena ada 2 orang mengerjakan sholat, yang satu sholatnya sama durasinya 5 menit, yang satu juga sama durasinya 5 menit, tapi yang satu paham fikih, yang satu kagak. Maka keduanya walaupun sholatnya sama-sama 5 menit, pahalanya beda. Yang satu terancam tidak sah, yang satu sah. Yang satu terancam benar sholatnya, bahkan menguntungkan dia. Yang satu sholatnya terancam gagal total. Bahkan justru bukan mendatangkan pahala, tapi mendatangkan kerugian. Kita nggak mau begitu. Disinilah kita belajar ilmu fikih. Dan kita mau masuk ke bab selanjutnya, yaitu faslun tabtulus shalah bi 14 khaslah. Perkara batalnya sholat. Bab batalnya sholat di sini masuk, ada berapa yang membatalkan sholat di sini? Ada 14. Penting nggak kita tahu hukum batal sholat ini? Penting. Karena banyak orang yang hari ini sholat tapi ternyata sholatnya batal. Kenapa bisa batal? Karena mereka nggak tahu perkara-perkara yang membatalkan sholatnya. Atau mungkin cenderung mereka tahu tapi mereka tidak benar-benar tahu bahwa memang hukum ini tidak bisa dianggap remeh dengan alasan Allah Maha Pengampun. Catat baik-baik. Ini banyak nih orang kadang-kadang kalau diingetin sesuatu jawabannya sholat kamu nggak sah. Udahlah Allah Maha Pengampun. Udahlah Allah Maha Tahu. Enak banget kalau ngomong kayak gitu ya. Kesian itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah belajar sampai puluhan tahun. Mereka berijtihad untuk mencetuskan satu hukum. Kita modal Allah Maha Tahu aja. Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengampun.
terus kita anggap sholat kita semuanya jadi beres. Subhanallah. Allah itu memudahkan, ini nih istilah-istilah. Padahal justru hukum fikih inilah yang memberikan kita jalan kemudahan. Kalau kamu nggak belajar fikih terus tiba-tiba dengan pinternya kamu ngomong, Allah itu suka yang mudah, Allah itu suka yang gampang, Allah itu selalu memberikan kemudahan. Belajar kagak, itu mah hawa nafsumu saja. Karena kalau kamu belajar fikih, kamu akan dibuat terperangah seberapa rahmatnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad dengan adanya syariat yang dengan demikian rupa terstruktur, tersusun, lalu menjadi hukum yang memberikan kemudahan kepada kita semua. Tapi karena nggak belajar jadi nggak tahu. Nah, belajar pakai akal. Nah kan ini apa yang 14 disebut dengan perkara yang membatalkan? Maka di sini kita kenali, kita tahu sholat fardu ataupun sholat sunnah dinyatakan batal jika terdapat salah satu dari 14 hal berikut ini. Ini bisa terjadi baik itu di awal sholat, di tengah-tengah sholat, ya. Ini bisa menjadi hukumnya. Apa yang pertama? Yang pertama bil hadath. Perkara yang membatalkan sholat yang pertama adalah dengan adanya hadas. Hadas di sini masuknya kategori ma yubtilul wudu, apa yang membatalkan wudu. Kalau sudah ada hadas, wudunya batal, gimana sholatnya? Mikirnya kan gitu. Kalau wudu aja dengan datangnya hadas batal, gimana sholatnya? Wudu aja batal dengan hadas. Begitu juga dengan sholat. Artinya saat kamu hendak ingin melakukan sholat tapi kamu punya hadas, udah pasti sholatmu nggak bisa diterima. Atau di tengah-tengah kamu sedang sholat lalu tiba-tiba terjadinya hadas. Hadasnya apa? Keluar sesuatu dari dua jalan. Keluar sesuatu dari dua jalan. Mau itu rih, angin, ataupun sesuatu seperti kencing ataupun kotoran yang keluar. Di situ juga termasuk adanya keputihan dan lain sebagainya. Jadi angin mau jalan depan, jalan belakang. Kalau angin keluar hadas, disebutnya hadas. Batal wudu, batal sholat. Jika itu terjadi di tengah-tengah sholat, batal. Berarti sholatnya tidak disahkan. Jadi kalau ada seseorang sholat kemudian terjadi apa? Keluarnya hadas, batal sholatnya. Keluar. Yakin ya, bukan dengan keraguan. Nah ini kadang-kadang perkara ini suka ada yang was-was. Kemudian syak nih, ana beneran nggak keluar angin? Nggak ada hukumnya kalau ragu. Hukum fikih cuman berlaku bagi orang yang pasti. Orang ragu nggak bisa dihukumin. Jadi kaidah fikih itu al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa digagalkan hanya dengan keraguan. Jadi kalau kamu ragu, ragunya apa? Angin atau bukan? Yakinnya apa? Angin, batal. Angin enggak ya? Yakinnya apa? Wudu, masih ada. Berarti sah wudunya. Tapi kalau sudah ada, kayaknya tadi keluar. Berarti yakinnya apa? Keluar. Yakinnya enggak? Batal. Sesimpel itu. Tidak ada keraguan. Saya nggak tahu batal atau enggak. Jadi hukuminnya gimana? Nggak ada hukum itu. Nggak bisa dihukumin. Hukumnya harus clear, jelas batal atau tidak. Artinya keluar atau tidak, begitu pilihan. Kemudian yang kedua, biwuqu'in najasah illam tulqa halan min ghairi hamlin. Perkara yang kedua yang termasuk membatalkan sholat adalah bila terkena najis. Najis yang dimaafkan ataupun tidak, itu pada badan atau bajunya. Illam tulqa halan, artinya jika tidak disingkirkan secara langsung. Halan, kalau kamu ketemu halan saat itu juga, kata kaidah fikih bilang halan itu maksudnya seketika itu, yaitu biqadri tumakninah. Kadarnya halan itu qadar apa? Kadarnya itu kadar tumakninah.
Berarti kalau kita simpulkan, tumakninah itu kurang lebih durasinya 2 detik. Subhanallah, 2 detik katakan gitu. Kalau kadarnya tumakninah 2 detik, jadi begitu kamu nemuin ada najis, sebelum 2 detik kamu sudah singkirkan najis itu, maka tidak batal sholatmu. Tapi jika najis itu ada, baik itu mau di baju atau di badan atau ada, maka sholatmu menjadi batal jika tidak segera kau singkirkan. Tapi kan ada syaratnya. Illam tulqa halan min ghairi hamlin. Najisnya boleh kamu boleh disingkirkan dengan syarat tidak kamu bawa, tidak kamu pegang. Min ghairi hamlin. Contoh. Jatuh najis. Jatuhnya kemana? Katakan ke sorban kalau orang laki. Oke? Kalau sorbannya diangkat, maka terhitung mengangkat najis. Lalu diapain sorbannya? Dilengserin pundaknya. Jadi begitu dia nyadar ada najis, lengserin pundaknya, jatuh sorbannya, selesai, jatuh sendiri sorbannya. Atau kamu tiba-tiba mau sujud, tiba-tiba kamu nemu di situ ada bangkainya binatang. Apa yang kamu lakuin? Asal nggak keluar suara, itu kan saya contoh. Gitu ya. Pakai angin, terbang dia. Selesai urusannya. Kamu nggak bawa. Najisnya tidak disentuh. Kalau tersentuh atau dibawa, batal langsung sholatnya. Karena hukumnya jadi bawa najis. Hukumnya jadi bawa najis. Nah, biwuqu'in najasah, adanya najis, terkena najis yang tidak dimaafkan, jadi najis yang tidak dimaafkan, ya, itu masuk kategori perkara kalau nempel di badan atau di baju kita, maka hukum kita punya sholat jadi batal. Dengan syarat najisnya dilempar tanpa dibawa. Kalau tadi di sorban, dilengserin aja, ibaratnya gitu. Kalau dia mau kita kerjain karena bakal nyentuh di dahi kita, tinggal kita kenain angin dikit biar dia terbang. Gitulah kurang lebih. Kalau seumpamanya itu tidak sampai di bawah tanpa dia pegang, maka sholatnya sah. Dia tinggal lanjutin sholatnya. Tapi kalau disingkirkan dengan apa? Tangannya, atau mungkin dengan tongkatnya, misalnya tongkatnya, maka batal sholatnya. Ulama fikih di sini menyimpulkan lagi, kecuali rananya masuk ke bab perkara bolehnya membunuh binatang yang diizinkan walau di dalam sholat. Ada yang bisa kasih tahu saya? Binatang yang boleh diizinin hatta di dalam sholat boleh dibunuh. Hah? Coba. Ular, kalajengking. Hatta dalam sholat binatang itu, kenapa? Karena dia tadur, bahaya, mudarat. Atau tiba-tiba ada semut rang-rang, api, kelihatan misalnya. Masuk tuh tabar, kamu tahu itu semut bahaya. Semut itu, kalajengking bahaya, ular bahaya. Kalau lalon bahaya nggak? Nggak termasuk bahaya. Nyamuk bahaya nggak? Nggak termasuk bahaya. Kalau di tengah sholat kau lihat kalajengking lewat, kamu boleh bunuh. Kamu boleh bunuh itu kalajengking hatta fi halatus sholat, hatta kamu dalam sholat. Karena hukumnya membunuh kalajengking itu harus diperbolehkan walau di dalam sholat. Itu contohnya. Ya. Tapi kalau yang lain, enggak. Jangan sengaja-sengaja nyamuk. Ya gimana sih? Ya enggak gitu juga ya. Nyamuk terbang terus ditepok gitu, enggak boleh begitu. Ya. Tidak boleh sengaja-sengaja bunuh binatang yang bernyawa. Tidak boleh. Tidak boleh sengaja-sengaja bunuh binatang yang bernyawa. Hatta itu nyamuk, hatta nyamuk. Kalau dia maksudnya tidak menjadi sarana yang mengganggu kamu, jangan kerepotan. Dia nggak gigit, kenapa ente repot, bahasanya gitu.
Itu masuk ke dalam bagian rahmatnya kita. Semut, kalau dianya nggak ganggu nggak apa, udah disingkirin aja. Ada gula, bukan semut yang kamu matiin, gulanya diangkat. Karena setelah itu mereka akan mencar balik lagi ke lubang rumahnya masing-masing. Beri mereka hidup. Semut itu makruh dibunuh ya, kecuali semut yang rang-rang itu, semut rang-rang yang pedes, merah atau yang nyakitin kita, kalau kayak gitu makruh. Temannya Nabi Sulaiman itu. Jadi jangan main bunuh-bunuh aja. Semut bunuh. Rahmatin. Itu binatang-binatang yang dulu pernah diajak bicara sama Nabi Sulaiman. Itu yang kedua. Paham sampai di sini? Kemudian selanjutnya yang ketiga, apalagi perkara yang membatalkan sholat, inkisyaful aurah illam tastur halan. Termasuk perkara yang membatalkan sholat selanjutnya adalah terbukanya aurat. Kalau saya bilang terbuka aurat sedikit aja, gak usah ngomong banyak. Terbukanya aurat dari sesuatu yang wajib ditutup dalam sholat ya. Sebelum apa? Illam tastur halan. Sebelum minimal itu aurat yang terbuka yang tidak segera dia tutup seketika itu juga. Seketika itu juga. Kalau ada bahasa halan, seketika itu juga berarti aurat yang kebuka. Kalau nggak langsung ditutup, batal sholatnya. Nah, kalau bicara yang tidak langsung ditutup, ini kalau kebukanya karena apa? Yang dimaafkan hanya karena angin. Kalau karena orang atau karena gerakan kita sendiri, tidak dimaafkan. Kamu gerak, begitu gerak mau kena kamu keangkat sendiri, kakimu kemudian terlihat. Walaupun kamu langsung tutup, tetap batal sholatnya. Karena itu kamu sendiri yang gerak. Kalau karena angin baru, kamu lagi sholat enak-enak, toto kok jendela ngablak, angin kesingkap. Bisa bebereh karena angin. Mau kena kamu keangkat, auratnya kebuka, langsung ditutup seketika, kurang dari kadar 2 detik tadi, ya ini kadar tumakninah, sah sholatnya. Ya, kain copot kek, kena kek begitu. Selain daripada angin, ya selain daripada angin, maka hukumnya batal. Yang angin baru dihukumin. Ya, inkisyaful aurah, maksud inkisyaful aurah ini disebabkan oleh angin. Ya. Kalau bukan angin, langsung batal sholatnya. Hatta ditutup langsung. Nah, ini banyak kasus kayak begini. Inkisyaful aurah berarti termasuk keluarnya rambut. Betul apa enggak? Rambut keluar berarti auratnya kebuka kan? Hukumnya berarti sah apa enggak? Enggak sah. Batal sholatnya. Makanya kalau perempuan suka diingetin, maafin rambutnya kelihatan, berarti udah paham ya, sholatnya diulang. Karena rambutmu terlihat, sholatnya tidak sah. Kok ribet banget? Ini yang suka ngomong nih, Allah kan maha pengampun. Udah tahu ente salah, makanya ngomong Allah maha pengampun. Bahasanya orang tuh sebelum sholat ya bercermin dulu, pastikan dulu auratnya betul-betul sempurna, sudah tertutup. Jangan nanti asal sholat pakai mau kena, nggak lagi perhatiin aurat, tidak lagi melihat rambut, main takbir aja. Tahu-tahu begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temannya saling tatap-tatapan. Kenapa? Rambut ente keluar. Batal sholatnya. Ngulang Ustazah, ngulang. Udah tahu itu rambut sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan rambutnya dari tadi nongol. Iya, rambutnya berarti dari tadi nongol, batal. Begitu juga orang yang sholat, misal contoh ya, kadang kita berjamaah, makmum atau barisan saf di depan kakinya kelihatan, makmum belakang tarik, ceritanya mau nutup. Betul apa enggak?
kembali hukumnya, jika itu karena angin ditutup segera. Jadi orang begitu ngelihat ditutup segera, orang yang ngelihatnya sah sholatnya. Tapi kalau itu dikarenakan memang mukenanya yang pendek, ini kan sering yang terjadi mukenanya yang pendek. Mukena yang pendek, kamu mau tarik semeter lagi, main tarik-tarikan, batal. Udah batal. Makanya kalau udah tahu size-nya jumbo, jangan pakai size S. Bener, kalau sudah tahu size-nya gede, berarti kan ukuran mukena normal pada umumnya nggak cocok buat kita. Ya kalau kemana-mana bawa mukena, udah tahu size-nya beda. Gitu. Jangan terlalu pasrah, ntar juga di sana ada bawa. Emang orang mau nyiapin semua ukuran? Iya dong, berarti kita yang harus paham. Kita kemana, disitulah kita yang bawa persiapan. Bawa mukenanya, cocok apa enggak, cukup apa enggak. Mukena itu bukan diukur dari mukenanya, tapi dari ukuran size-nya. Saya badannya segini, berarti muatnya seberapa mukenanya? Oh yang panjang, karena badan kita tidak sama, misalnya gitu. Sama, kita nyesuaiin. Saya kalau kemana-mana mukena paling ribet. Karena kita ngerasa nanti di muka nggak pas, ngerasa nanti di tangan nggak pas, ngerasa paling krusial di kaki nggak pas, panjangnya nggak pas, itu dijaga. Karena ternyata inkisyaful aurah, ya, itu kebuka, sholat jadi tidak. Ini mulai sekarang para wanita perhatikan baik-baik, karena yang paling terjadi di kalangan wanita itu soal rambut. Ya, saya ingetin lagi rambut. Kalau pria kan rambut nggak jadi soal. Kalau kaum laki-laki aurat tersingkap itu minim. Ya, perempuan yang paling dahsyat. Nah, ini juga masalah yang paling sering diingetin terkait mukena yang dipakai atau kerudung yang dipakai nutup tidak seluruh wajah yang harus ditutup. Bagian yang harus ditutup, bukan seluruh wajah. Bagian anggota tubuh yang harus ditutup, itu diantaranya leher kita. Berarti mukena tidak boleh tipis, kulit tidak boleh nembus di situ. Ustazah sholat pakai kerudung ini, pakai, tapi saya tahu bagian leher saya kelihatan. Terus diapain Ustazah? Ditutup. Kalau sholat pakai ini, pasti saya akan buat kerudung ini. Saya akan tarik ke sini sehingga bagian lehernya tertutup. Perhatiin, kemudian ini anggota yang jelas. Kamu kalau cubit ini wajah apa leher? Udah tahu ini leher, kenapa sering banget dibuka kalau lagi sholat? Iya. Contoh nih, Ustaz Alwian pakai kerudung nih, kena lagi dia. Kalau sholat nggak bisa begini, harus di depan. Nah, kalau ini nih apa namanya? Jakun. Jakun bukan yang laki-laki. Hah? Ya udah pokoknya itu dah, ibu udah paham ya. Maksudnya gitu, itu bagian situ. Itu yang perlu diperhatiin. Karena itu banyak banget saya perhatikan perempuan lengah. Ya, perempuan lengah terkait hal itu. Mereka cenderung santai. Jadi kadang sholat pakai mukena satu. Kadang-kadang area tangan. Saya kalau sholat begini kira-kira sah atau tidak? Enggak sah. Tapi kalau saya sholat begini sah atau tidak? Karena area ini sudah masuk di sini, sudah bukan lagi bagian yang boleh dibuka. Tapi begitu kita buat tangan kita begini, nih, sah kan? Jadi kalau mau sholat pakai baju, jangan cuman modal lihat orang yang sholatnya pakai baju, itu aja sholatnya pakai baju, sampai nggak peduli ininya, nggak sah. Ininya tetap harus diperhatiin. Pergelangan tangan kita adalah batas yang harus ditutup. Jadi kalau mau sholat dengan baju harus dilebihkan. Jadi kayak pakai manset tangan ya, kayak manset tangan. Itu baru benar.
Itu aurat, itu yang paling sering terjadi, yang sering diabaikan oleh para wanita. Saya nggak lagi mundur masalah wudhu, urusan make up udah dibahas berulang kali. Tapi ini masalah sholat, jadi itu tolong diperhatikan. Itu salah satu yang batalkan sholat. Kemudian selanjutnya, wa nutqi bi harfain aw harfin mufhimin amdan. Perkara yang membatalkan sholat selanjutnya adalah berbicara. Ya, berbicara dalam keadaan disengaja. Sengaja. Hal itu diharamkan dalam sholat. Dulu awal mula sholat diwajibkan, orang-orang Mekah itu banyak yang sholat sambil ngobrol. Ya, awal-awal banyak, tapi ada tapinya kan. Tapi kemudian turun perintah dari Allah, sholat gak boleh ngomong. Dulu ngomong, kan tawaf aja boleh ngomong kan. Sholat gitu, akhirnya turun kewajiban dari Allah, sholat gak boleh ngomong. Maka mereka semenjak dari situ sholatnya diem, baca apa yang diperintahkan untuk dibaca, nggak ada lagi yang ngomong. Maka berbicara ya dalam keadaan disengaja terutama, hal itu haram ketika sholat, jelas. Nah, di sini yang dimaksud apa? Berbicara dengan dua huruf terus menerus, walaupun tidak difahami. Dua huruf nggak difahamin. Kita tolak ukurnya huruf Arab ya, bukan huruf bahasa Indonesia. Huruf Arab misalnya. Huruf Arab satu huruf aja bisa ada arti itu. Huruf Arab satu huruf aja bisa ada arti. Nah, ini yang dimaksud apa dua huruf? Wa nutqi bi harfain, berbicara dengan dua huruf terus menerus walaupun tidak difahami. Dengan sengaja batal. Tapi nggak sengaja. Biharfain, dua huruf terus menerus tapi tidak dipahami. Itu boleh apa enggak? Dua huruf biharfain au harfin mufhimin. Dua huruf enggak paham. Kalau sengaja batal. Tapi satu huruf pun kalau dibacanya ngerti, jangankan dua huruf. Satu huruf pun, kamu ngomong satu huruf tapi di artinya faham, orang faham, maka batal sholatnya. Amdan. Contoh, bahasa Arab itu ada satu huruf kalau kita ngomong punya arti. Contohnya apa? Qi. Artinya qi itu jaga. Qi. Satu huruf. Tapi punya la isni. La. La wa alif. Lam sama alif. La. Bazar. Qi. Satu aja. Sigha amr. Jaga. Itu sudah ada arti dalam bahasa Arab. Jadi ngucap dua huruf. Ya, dua huruf. Mau ngerti atau kagak ngerti? Udah batal. Walaupun satu huruf satu huruf aja, tapi dimengerti, batal sholat. Amdan, sengaja, udah terang-terangan ngomong. Jadi anak, contoh dulu saya pernah ngajarin orang Britania, orang Amerika, bukan Amerika, orang UK. Britania orang UK. Baru masuk Islam, lagi belajar sholat. Dia punya anak, tahu sendiri. Anak sana mungkin aktif-aktif gitu ya. Anak-anak orang luar itu aktif-aktif. Bangsa nggak bisa diem. Anak-anak kita mah nggak ada apa-apanya, gitu. Karena mereka anak-anak yang adrenalinnya luar biasa. Manjat itu nggak mikir takut. Kalau anak kita masih ada begitunya, gitu. Kalau anak-anak sana nggak ada gitu. Sholat, baru belajar sholat kan. Jadi di tengah-tengah dia sholat, anaknya manjat lemari, turun, manjat lagi, turun, gitu ya. Yang satu lari, yang satu banting ini, yang satu tengah ibunya lagi sholat. Dan kebetulan dia orang keturunan kulit hitam, yang memang orangnya tuh juga ibunya aja energetik banget gitu. Jadi dia nanya hukum mama saya, Ustazah, satu waktu anak saya benar-benar lagi nggak bisa diatur, saya lagi sholat, dia pada bertingkah, dia pada ngamuk, dia pada segala macam.
saya nggak kuat, di tengah-tengah saya berusaha khusyuk, anak-anak mengganggu konsentrasi saya. Di tengah-tengah sholat saya teriak, stop! Bayangin aja. Di tengah-tengah sholat dia teriak stop. Amdan, dia ngomong stopnya sengaja berarti. Segitu stop, batal nggak? Ya batal lah. Bilang, satu huruf aja batal, apalagi ente stop. Berapa huruf tuh stop? Nah gitu, so, dia teriak stop, nggak kuat kata dia bilang, ngadepin anak saya. Lakulihal. Nah, itu bahasa wanudgi biharfain, dia ngomong ya dua huruf, dimengerti atau kagak, atau satu huruf tapi amdan. Ini apa? Amdan, sengaja. Apabila tidak disengaja, ucapnya itu nggak sengaja, orang keceplosan, orang sholat latah, dia lupa, atau orang yang nggak tahu hukum, seperti orang mu'alaf yang baru masuk Islam, nggak tahu hukum, dia lagi belajar. Nah kasusnya dia batal sholatnya, ya batal setelah ini. Kemarin kamu sholatnya sah karena kamu belum paham dan kamu lagi belajar. Orang masuk Islam baru lagi belajar. Lah kalau model kayak kita, jauh nggak kamu tinggal dari ulama? Kalau kamu tinggalnya jauh dari ulama, kamu nggak paham, dimaafkan, dimaklumi. Tapi kalau sekitar kamu banyak ulama, sekitar kamu banyak guru, sekitar kamu banyak pengajian, tidak dimaklumi. Kamu nggak masuk kategori itu, tidak dimaklumi. Jadi jangan pernah nyepelein hukum ya. Terutama orang Jakarta, kayaknya susah untuk bilang dimaklumi. Orang Jakarta susah untuk dimaklumi. Kalau orang Papua mungkin, ya orang-orang daerah pedalaman mungkin. Tapi kalau orang Jakarta susah, karena banyak majelis taklim di mana-mana. Buat orang yang tidak tahu hukum, orang masuk Islam, orang yang tinggal jauh dari ulama, ya, kalau dia nggak paham, maka hukumnya karena tidak disengaja, itu ada hukumnya. Seperti yang kita tahu ada 4 kata. Ingat nggak? Waktu kita bahas tentang hukum sholat qasar jamak, di sini apa di mana saya bahas? 4 kata. Jadi kalau nggak sengaja boleh 4 kata, 4 kata. Atau orang latah keceplosan, boleh ngomong 4 kata. Boleh. Kalau tadi hukum binutqi harfain au harf mufhim, ngucap 2 huruf atau huruf yang apa? Yang satu hurufnya ngucap aja udah ada arti. Itu dengan sengaja batal. Lalu sekarang kita bahas tentang yang tidak disengaja. Gak sengaja ngomongnya, karena dia punya tabiat latah. Orang latah bisa di stop nggak? Nggak bisa. Kapan orang latah bisa dimaafkan? Ya tadi kalau latahnya itu dimaafkan sampai misalnya 4 kata. Kalimat yang keluar 4 kata. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. 4 kata dia boleh ngucap. Tapi Al-Qalyubi bilang sampai 6 kata. Maka tidak membatalkan sholat. Kalau udah banyak ngomong batal sholatnya. Ngomong batal. Itu sampai 4 kata ya. Misal dia nggak paham hukumnya karena nggak belajar, belum paham. Atau dia termasuk orang latah seperti yang dimaklumi tadi. Wahakala. Itulah diantara salah satunya juga yang membatalkan sholat. Yang keempat ya. Sekarang yang kelima. Selanjutnya perkara yang membatalkan sholat, wabil mufattiri amdan. Termasuk yang membatalkan sholat yang keempat adalah segala hal yang membatalkan puasa. Yang mana? Yang kelima ini. Wabil mufattiri amdan. Yang kelima kan? Wabil mufattiri amdan, termasuk yang membatalkan sholat yang kelima adalah segala sesuatunya yang membatalkan puasa dengan disengaja dan tahu hukumnya. Apa aja yang ngebatalin puasa, batalin sholat. Kalau kita belajar apa yang perkara ngebatalin puasa, salah satunya apa kan? Memasukkan sesuatu ke telinga. Batal? Apa yang dalam puasa batal? Batal. Masukin apa aja dalam sholat? Batal. Maaf.
Orang suka narik-narik lender, pakai ketelan, batal nggak dalam sholat? Apa yang ngebatalin puasa, batal sholat. Kaidahnya gitu dulu, ini dasar ya, yang paling gampang. Apa yang ngebatalin kita di puasa, ngebatalin sholat. Begitu juga, ya, mau kita, itu mau walaupun di situ makan sedikit bahasanya gitu, makan cuman icip-icip. Kalau sengaja, batal. Lain konteksnya lupa atau tidak tahu, balik lagi hukumnya, maka hukumnya tidak masalah. Dalam puasa dengan sholat beda. Makan dengan orang puasa makan sepiring lupa, sah nggak puasanya? Nanti kita akan, ini lanjutannya yang ke-6. Orang puasa makan sepiring, batal nggak puasanya? Lah, kalau lupa ya enggak dong. Kan saya bilang lupa, nggak batal. Ada yang kayak gitu, ada yang pernah lupa. Walaupun jarang, ya, jarang Bu. Tapi ada nggak? Orang kalau lagi puasa kelupaan, ya, kita katanya suruh nggak usah repot ngingetin, biarin aja, itu rezeki dari Allah. Biarin. Jadi ibu nggak ngelihat anak atau suami bangun tidur kok membuka kulkas, udah tahu dia puasa, dia minum, jangan diingetin, puasa, ya, nggak jadi dapat rezeki dia. Biarin aja minum dulu. Habis dia minum baru bilang, kamu kan puasa. Oh iya, Sir, udah dapat rezekinya. Kalau orang puasa makan minum rezeki, dikasih makan. Beda dengan urusan sholat. Nah, nomor 5 dengan nomor 6 ini saling terkait. Wabil ukli al-kathir nasiyan. Ukli di sini ukli bahasanya, kalau pakai bahasa nahu mungkin ya, itu lagi ngomongin tentang yang makan, yang dikerjain, dia lagi makan. Berarti orang makan banyak dalam sholat, berarti kan gitu kurang lebih. Gimana hitungan makan banyak dalam sholat? Termasuk yang ngebatalin puasa. Yang ke-6 adalah masuknya makanan yang banyak, walaupun istilahnya itu lupa. Nah, kalau tadi kan puasa lupa, walau banyak dimaafkan, tapi sholat tidak sama. Sholat banyak bagi orang yang tahu hukum batal. Nasyan berarti kalau lupa, termasuk hukum ini walaupun bagi orang yang nggak tahu hukumnya dan atau orang yang dimaafu, sama, batal sholatnya. Makan dengan puasa sama sholat beda. Nah, kadar ukuran banyak, ini bicara tentang kadar ukuran banyak. Kapan orang dianggap banyak makannya? Hadza khilaf. Tolak ukur banyak itu sesuai mayoritas sekitar, kata ulama. Kamu nganggap dibilang banyak sesuap, kalau masa ente makan nasi sesuap, banyak anggapannya, batal. 3 butir nasi, batal, ikut mayoritas. Tapi sebagian ulama lagi nggak mengerucut, kira-kira seapa? Mungkin biji-bijian kecil, apa namanya itu? Wijen? Kacang hijau gede banget. Gitu ya. Gitu ya. Iya. Nah, orang makan yang disebut sedikit itu istilahnya katakanlah sebutir wijen gitu. Enggak sengaja gitu, nasian. Bil uklil kathir nasian. Enggak sengaja ketelan, bukan dia ketelan. Nasat. Dia lupa. Tapi itu masuk banyak apa sedikit? Sedikit. Sekarang masuk ke ranah banyak. Habis makan kue apa ya kira-kira? Kacang apa?
Yang wijennya banyak di atasnya. Onde. Tahu-tahu itu punya wijen nyangkut di giginya semua. Ya, ini kadar ukur banyak, sekiranya mayoritas orang akan menghukumnya. Kamu makan wijen 3 biji, 4 biji ke dalam mulut, terhitung banyak apa sedikit? Orang nyangkanya itu banyak apa enggak? Hah? Dalam sholat, kita bukan ngukurin banyak normal makan. Kalau banyak normal makan itu di piring. Dalam sholat orang ngunyah wijen 3 biji banyak apa dikit? Nah kalau kayak gitu anggapannya, oh berarti 3 itu sudah terbilang banyak. Walau lupa, sekalipun dia lupa, batal. Lupa, batal. Sesuatu yang sedikit, ya udah, nggak sengaja bekas makan apa, ada sesuatu ketinggalan, kita berusaha mau buang, tapi ternyata malah ketelan. Nggak tahu hukumnya. Bagi orang yang nggak tahu hukum ini juga dihukumin. Banyaknya atau lupa atau apa, batal. Jadi makanan, sesuatu yang dimakan ke dalam mulut, kalau sifatnya anggaplah wijen kecil, berarti nggak banyak, katakan. Tapi kalau puasa, saya balikin lagi hukumnya. Kalau dia lagi puasa, 1 ketelan wijen batal nggak? Hah? Sengaja batal. Ini bicara lupa kalau tolak ukurnya banyak. Maka dalam sholat, kalau yang ketelan itu sedikit, maafu. Tapi kalau kategorinya banyak, tahu ente punya gigi bolong, iya, gigi bolong, tiba-tiba yang nyangkut biji jagung, hah? Gede nggak? Batal nggak? Batal. Begitu ya. Itu jadi kita ingat. Kenapa? Karena kalau bicara tentang makan banyak, dalam sholat itu kan punya aturan. Kalau orang ngunyah, makan dulu, ikutin dasar. Berarti kan susunan aturan sholatnya jadi pecah, jadi terpisah karena terjeda oleh makan tadi. Makanya di situ tidak diperkenankan makan. Jadi kalau makan nih adab, balik lagi ya. Kenapa Rasulullah ngajarin kita bersihin mulut? Sebelum kita masuk kemana? Sebelum kita masuk ke sholat, mulut dibersihin. Jangan sampai ada sisa-sisa makanan. Jangan sampai ada apa yang ketinggalan, misalnya gitu. Kelas. Dan sesuatu yang udah di mulut beda kasusnya sama sesuatu yang baru kamu kunyah. Orang dalam sholat lupa, atau dalam sholat dia ngambil roti di sebelahnya. Kan lupa. Iseng. Kan lupa. Paham ya? Ya, jagalah adab. Ini kan hukum. Paham sampai di sini? Yang ketujuh, wa thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Termasuk yang membatalkan sholat adalah melakukan gerakan yang banyak. Walau bagi orang yang lupa atau lagi-lagi nggak tahu hukumnya. Gerakan banyak dalam sholat. Gerakan banyak berarti 3 kali gerakan atau lebih yang dilakukan secara terus. Di mana gerakan contoh kedua kaki 1 dan kaki 2, berarti 2 gerakan apa 1? 2, ya kan? Karena lanjut terus menerus. Tapi kalau gerak 1 berhenti, gerak lagi berhenti, itu termasuk atau enggak? Enggak. Orang sholat, Allahu Akbar, meja ada tisu, dia butuh tisu, dia mau ambil tisu, berarti gerak enggak? Gerak. Saat dia bergerak mengambil tisu, tangannya gerak, diambil. Berapa gerak itu? Kalau tidak terjeda dengan 1 gerakan tadi, 1 taruh. Beda sama kaki 1 gerak, 1 lagi gerak, 1 gitu. Karena nggak mungkin tangan nanti gerak, nanti mau ngapain 2 tangan gerak? 1 biasanya. Tapi kalau terus habis garuk sini, berapa gerakan itu?
Kayaknya lagi kena ulet bulu itu. Ya, lagi ada itu. Batal salatnya. Nah, ambil tisu. Enggak, baru berapa? Mutawaliyat 3. Ini bilang ada ulama bilang ini 1 baru. Kembali ke tempat 1. Tapi kalau dia ngambil 1, dia diem. 1. Iya, sama aja 1. Kalau jalan 1 kaki 1, kaki kedua berbareng. Yang dimaksud di sini salasi harakatin mutawaliyat, terus menerus. Walau sahwan, walaupun dia lupa atau lalai dari gerakan itu, atau mungkin nggak tahu hukumnya. Maka di sini gerakan yang lebih dari 3 tadi membatalkan sholat. Azan apa handphone tuh? Marhabah handphone. Kedengaran nggak azan di sini? Kedengaran? Ya udah, nggak kedengaran azan ya. Jadi gerakan yang sifatnya yang dimaksud di sini gerakan yang menyertai anggota tubuh. Tapi kalau gerakan yang tidak menyertai anggota tubuh seperti gerakan apa? Bibir kamu, bibir, mata, jari, ini enggak terlibat. Jadi kamu kalau sholat kebetulan kutuan, punya kutu banyak, garuk-garuk, yang garuk apa? Ini. Saya mau tanya, waktu garuk begini tubuhmu gerak apa enggak? Jari yang gerak. Boleh? Mau berapa kali garukan juga boleh. Bukan begini. Kalau garukannya kayak monyet batal. Kalau gini aja nggak apa-apa. Kamu ada gerakan mana? Gatel banget. Ya, jangan digoyangin tangannya. Kalau kamu garuk begini batal karena gerakan. Tapi kalau kamu mana gatelnya? Di sini gatelnya, garuk. Selesai. Mana gatel? Ya Allah, di sini gatel. Nah, geraknya berarti 1 kan? Dari tangan ini pindah ke sini, garuk. Oh, mau garuk sekencang apa? Gak ada urusan. Jangan begini. Begini tubuh gerak semua. Batal sholatnya. Jadi perhatikan ya. Itu nggak boleh banyak gerak. Itu bisa membatalkan sholat. Nah, tapi kalau tubuh itu disebut gerakan badan, tangan itu disebut anggota tubuh yang berat. Tapi kalau anggota tubuh ringan seperti mata, bibir, jari, kelopak mata itu termasuk ya daripada gerakan tubuh yang ringan. Itu tidak membatalkan sholat kalau gerakannya itu. Tapi kalau yang lain kurang dari 3 kali gerak, walaupun terus menerus. Misal contoh, ada orang sholat kiblat madhab mana? Ke sana. Dia sholat dari ujung sana. Awal takbiratul ihram di situ. Ternyata dia nyadar salah sholat di sini. Gak ada sutrohnya, gak ada ini satir pembatasnya. Apa yang dia lakuin? Dia bergeser. 1 langkah berhenti, 1 langkah berhenti, 1 langkah sampai ke situ. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, karena berhenti. Dia tidak gerak terus menerus. Kalau jalan dari sana jalan kaki kayak normal orang, batal sholatnya. Kalau jalan aja gerak 1 pelan berhenti, gerak lagi sampai ke depan. Ada orang sholat jalan, ada, dan biar tahu hukumnya itu tidak masalah. Atau contoh misal dia nggak sengaja takbir di situ, ternyata dia lihat ada orang warawiri kayak nggak peduli dia sholat, dia cari sutroh terdekat, ini tiangnya, dia maju bergeser untuk dia dapat tiang biar orang nggak lewatin dia, boleh. Tapi dengan syarat tidak gerak 3 gerakan berturut, 3 kali gerakan berturut-turut. Itu yang harus dijaga. Paham sampai di sini?
Taib. Ya. Dan itu tidak bisa dianggap lagi sholat mau jalan-jalan seenaknya, nggak bisa ya. Harus ada alasan kenapa dia gerak. Ya, ada alasannya apa? Tadi seperti contohnya misalnya sutroh atau hal yang darurat. Jadi mau garuk-garuk badan juga dalam sholat harus dipertimbangin dengan seksama. Nggak segampang itu. Usahakan tidak mudah. Sama dengan menguap dalam sholat, ya, atau mau batuk, mau bersin juga usahakan kondisikan. Jangan kalau bersin tuh niat banget hacim gitu dong. Iya, bedain gitu. Kalau lagi sholat tuh yang ditahan-tahan, jangan sesukanya gitu ya. Kemudian yang ke-9, 8. Yang ke-8 wal wathbati al-fahisyah. Ini mungkin jarang, tapi bila terjadi ingat ini membatalkan sholat. Apa itu? Melakukan lompatan. Dalam sholat lompat. Lompat aja dalam sholat, gerak tubuh semua berarti batal sholatnya. Ya, karena itu bergerak, badannya semua ikut gerak. Gerakannya itu melampaui batas. Kadang-kadang mungkin anak-anak yang nggak paham hukum ya, anak-anak yang sedang baru-baru belajar sholat, mereka belum paham, beritahu itu bahwa dalam sholat nggak ada lompat, nggak boleh lompat. Yang ke-9 wadharbatil mufritah. Apa darbah al-mufritah? Yaitu memukul, tapi mukulnya itu yang lebay, melampaui batas. Niat banget gitu. Buat temennya, bercanda atau kaki. Atau kamu kayaknya sama anak gregetan banget lagi sholat, nungguin, begitu anak lewat, gitu. Ya, nggak boleh ya. Iya, lagi gregetan banget. Ad-darba mufritah atau mungkin lompat tadi ya, hukumnya nggak boleh dalam sholat karena itu hampir dibilang semua gerak tubuhnya. Itu yang ke-9. Yang ke-10, nanggung ya biar saya selesain. Yang ke-10 waziyadah ruknin fi'li amdan. Termasuk perkara yang membatalkan sholat selanjutnya adalah menambahkan rukun fi'li. Ingat rukun fi'li? Rukun fi'li, rukun gerakan nih. Rukun gerakan dengan sengaja. Seperti apa? Nambahin ruku. Berarti dia sengaja-ngaja. Ruku itu kan rukun fi'li. Ruku udah tahu ini waktunya sujud, dia ruku lagi. Ziyadah ruknin fi'li amdan. Tidak ruku lagi dia. Sengaja tapi batal. Gak ikutin imam, sesuka hati dia. Nah, itu membatalkan ziyadah ruknin fi'li. Batal sholatnya. Kalau yang ke-11 wattaqaddum ala imamihi biruknaini fi'laini wa takhallufi bihima bighairi udhrin. Termasuk yang membatalkan sholat pula adalah makmum yang mendahului imam dengan 2 rukun perbuatan. 2 rukun perbuatan. Walau bukan termasuk rukun yang panjang. Dia ngeduluin imamnya. Imamnya masih baca Fatihah, tahu-tahu dia main cap udah sujud. Nah, ini pinter kan? Toto sudah sujud dia. Ya kira-kira begitu. Dia sujud, imamnya masih baca surat atau imamnya masih baca Fatihah. Berarti dia ngeduluin berapa rukun itu? Di situ ada ruku, tsummal i'tidal, sujud yang ketiga jangan berarti. 2 rukun dia dahulukan daripada imamnya, maka batal sholat. Bighairi udhrin. Tapi di sini diingetin tanpa adanya udhur. Tanpa adanya udhur. Bahkan diingetin kalau sujud ya. Ada orang sujud, imamnya belum angkat kepala, dia udah angkat kepala duluan. Suka nggak kayak gitu? Itu dapat teguran keras dari Rasulullah. Nah, itu nanti di hari kiamat kepalanya dirubah menjadi khimar. Karena terlalu tergesa-gesa. Imamnya belum angkat kepala, dia udah angkat kepala duluan. Adapun uzur yang diperbolehkan,
Dalam masalah mendahului imam seperti uzur apa? Uzur lupa. Uzurnya orang lupa. Orang lupa, hayal, berjamaah, tahu-tahu dia kayak sholat sendiri. Ini boleh. Ya. Uzur yang diperbolehkan. Seperti dia lupa. Atau dia balik lagi, belum paham hukumnya. Nggak ngerti, nggak tahu. Sholatnya anak kecil nggak ngerti atau orang belum belajar betul seperti orang yang baru masuk Islam gitu ya. Dia nggak paham. Atau ada orang juga yang terlambat. Kalau ini kan tagadum, mendahului. Kasusnya orang terlambat kan juga ada hukumnya. Imamnya sudah ini, dia masih repot sama Fatihahnya. Bacanya lama banyak. Itu juga kan nggak boleh. Bisa batal. Imamnya sudah 2 rukun di depan, dia masih dengan rukunnya dia yang sebelumnya, haram, nggak boleh. Jadi terlambat juga enggak. Makanya kalau sholat berjamaah itu poinnya apa? Ikutin imam, bukan pinter-pinter sama gerakan sendiri. Kalau mau gerakan sendiri, sholat sesuai kamu di saat kamu sholat sendiri. Tapi kalau lagi sholat berjamaah, ikutin imam. Berarti di sini mau telat, mau mendahulukan. Ya. Baik. Selanjutnya, wa niyatu qat'i shalah 12. Termasuk yang membatalkan sholat adalah berniatnya kita keluar dari sholat. Baik secara kita langsung atau ntar setelah 1 rakaat misalnya. Ntar kalau pas mau sholat nih, saya kayaknya enggak deh, batal aja sholatnya. Jadi dari awal udah niat mau batal, ada niat nih mau batal aja, batal sholatnya. Ada niat, saya habis gini mau batalin, batal. Salah ada orang gedek-gedekan sholat berjamaah, kalau dia ikut sholat sebelah aneh mundur. Ada niat gak gatot salah? Ada niat potong sholatnya kan? Nah, anak mundur, batal udah, gak usah nungguin dia sholat, gak usah nungguin dia maju, batal itu sholatnya. Niat sholat itu harus beriringan dengan imam sepanjang dia sholat. Kalau ada sesuatu alasan dibalik dia yang namanya berniat, oh nanti kalau ini saya kayaknya mau batal aja. Makanya itu nyambung ke yang ke-13, ta'liqu qat'iha bi syai'. Apa yang dimaksud dengan mutusin niat tadi? Salah satunya ta'liq, mengkaitkan. Mengaitkan keluar sholat dengan terjadinya sesuatu. Contoh, kalau bel rumah bunyi, saya mau batalin sholat, batal sholatmu. Kalau handphone bunyi, Anda mau angkat, batal sholatmu. Jadi niat sholat gak ada dikaitin sama sesuatu. Kalau ini batal, atau saya mau mutus, lain sebagainya, nggak boleh. Itu tidak boleh. Walaupun kamu itu ibaratnya mengaitkan dengan sesuatu yang mustahil. Kalau sampai di tengah sholat saya lihat anak saya terbang, mustahil ini. Atau anak yang tinggal terbang juga, ta'liq aja. Datang nggak datang belnya, ada nggak ada teleponnya, batal sholatnya. Karena kamu mengaitkan satu niat itu kepada sesuatu. Saya mau batal kalau kayak gitu. Atau yang ke-14 alias yang terakhir, at-taraddud fi qat'iha. Termasuk yang membatalkan sholat pula adalah taraddud. Taraddud artinya apa? Ragu dalam niat mau batal atau tidak, mau keluar atau tidak. Saya batal nggak ya? Batalin aja apa enggak ya? Ana batalin apa enggak ya? Baru ragu gitu aja, at-taraddud fi qat'iha, batal sholatnya. Jadi dalam niat itu memang harus dijaga. Berarti ini dari 12, 13, 14 itu saling terkait, dan di situ perhatikan qat'in niyah dari awal niat tuqata, mau mutusin sholat dari awal niat saya rakaat kedua batal aja deh, saya udah langsung batal. Atau niatnya dikaitkan dengan sesuatu. Kalau ada bel bunyi, ana batalin. Saya lagi nungguin orang kebetulan. Nah, kan suka begitu kan? Kita lagi nungguin mau ada tamu datang.
Kalau belnya bunyi batal. Kalau belnya bunyi nanti ana batalin dulu sholatnya, bukain dia, batal sholatnya. Atau begitu kita lagi nungguin telepon dari orang, begitu teleponnya bunyi langsung ada pengaitan niat di hatinya. Kalau teleponnya bunyi saya angkat dulu teleponnya, batal langsung sholatnya. Taraddud, telepon bunyi di tengah-tengah sholat, telepon bunyi, nggak nunggu nggak apa, tapi tiba-tiba muncul perasaan batalin apa enggak, angkat atau tidak, udah batal sholatnya kamu. Paham sampai di sini ya? Itulah 14 perkara yang membatalkan sholat. Semoga Allah jaga kita semua. Mudah-mudahan sholat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan diri kita dari segala perkara yang membatalkan sholat, dan perhatikan betul-betul dari apa yang sudah kita pahami hari ini untuk kita jaga. Semoga Allah menyempurnakan sholat ibadah kita semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan Ukhtina siapa ya hari ini? Taib. Kita bacakan niat suratul Fatihah untuk yang hari ini diniatkan haul, yaitu Asy-Syarifah Khadijah binti Abu Bakar Al-Idrus. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya, tinggikan derajatnya, antarkan pahala yang berlipat ganda untuknya, diluaskan kuburnya, jadikan kuburnya radhatan min riyadil jannah. Dan Naila beserta segenap keluarga besar Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah kabulkan semua hajat. Anak yang sedang belajar di pondok mudah-mudahan insyaallah diberikan kesehatan, keafiatan, mendapatkan ilmu yang dipenuhi dengan kemanfaatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masing-masing diri kita yang kurang sehat, semoga Allah angkat sakit-sakit kita, berikan kesembuhan, keafiatan, dan hajat-hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Qabul.